wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Di sini akan memaparkan hasil observasi di SMA Negeri 1 Malang. Yang pertama yakni pertanyaan yang ditujukan kepada guru. Bagaimana strategi sekolah memastikan bahwa fleksibilitas kurikulum merdeka untuk meningkatkan relevansi pembelajaran dengan dunia nyata dan kebutuhan masyarakat. Jawaban dari guru tersebut yakni beberapa strategi yang dapat sekolah lakukan untuk memastikan fleksibilitas kurikulum merdeka dalam meningkatkan relevansi pembelajaran, yaitu kolaborasi dengan masyarakat, komunitas, dan lainnya. Yang kedua yakni refleksi dan evaluasi. Setelah implementasi, tahapan refleksi dan evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas kurikulum. Hasil evaluasi ini digunakan untuk memperbaiki dan mengadaptasi kurikulum agar tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Berikutnya peningkatan kualitas pendidikan dengan memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengatur pembelajaran mereka sendiri. Kurikulum merdeka belajar meningkatkan motivasi intrinsik siswa dan keterlibatan mereka dalam proses belajar. Penerapan model dan pembelajaran abad 21 yakni kurikulum merdeka belajar didesain untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di era digital dan teknologi yang semakin maju. Dalam kurikulum ini terdapat 3 pilar utama. Yang pertama, merdeka belajar. Yang kedua, merdeka berpikir. Dan merdeka bertindak. Pengembangan profesional guru. Guru perlu belajar mandiri melalui platform Merdeka Mengajar dan mengikuti webinar terkait kurikulum merdeka. Dukungan ini membantu guru dalam mengimplementasikan kurikulum dengan lebih baik. Pertanyaan yang kedua, apa langkah konkret yang diambil untuk melibatkan guru dan staf sekolah dalam proses pengembangan dan penyesuaian kurikulum merdeka? Berikut beberapa langkah yang dapat diambil. Pelatihan dan pengembangan profesional. Guru dan staf sekolah perlu diberikan pelatihan dan pengembangan profesional terkait kurikulum merdeka. Ini mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip kurikulum, metode pembelajaran, dan penggunaan alat bantu yang relevan. Pelatihan ini membantu mereka mengintegrasikan prinsip-prinsip kurikulum merdeka ke dalam praktik sehari-hari. Tim pengembangan kurikulum. Sekolah dapat membentuk tim khusus yang terdiri dari guru, kepala sekolah, dan staf pendidikan. Tim ini bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal dan karakteristik siswa. Guru dan staf sekolah berperan aktif dalam tim ini. Konsultasi dan diskusi. Guru dan staf sekolah harus dilibatkan dalam proses konsultasi dan diskusi terkait perubahan kurikulum. Pendapat mereka tentang kebutuhan siswa, tantangan pembelajaran, dan perubahan yang diperlukan sangat berharga. Keterlibatan ini memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan realitas di lapangan. Guru dan staf sekolah dapat mengumpulkan masukan dari siswa, orang tua, dan juga masyarakat sekitar. Dengan ini, membantu mengidentifikasi kebutuhan dan harapan yang harus diakomodasi dalam kurikulum. Pengumpulan masukan dapat dilakukan melalui survei, pertemuan, atau forum terbuka. Penggunaan platform Merdeka Mengajar. Platform ini menyediakan sumber daya, paduan, dan forum diskusi bagi guru dan staf sekolah. Mereka dapat berinteraksi dengan sesama pendidik, bertukar pengalaman, dan juga memperoleh wawasan baru tentang implementasi kurikulum merdeka. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Selanjutnya, langkah konkret yang diambil untuk melibatkan guru dan staf sekolah dalam proses pengembangan dan penyesuaian kurikulum merdeka. Narasumber mengatakan bahwa guru perlu merancang alur pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Alur ini mempertimbangkan kebutuhan pembelajaran dan mencerminkan karakteristik peserta didik yang beragam.
menetapkan kriteria yang jelas untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Kriteria ini harus relevan dengan konteks lingkungan, budaya, serta peserta didik tersebut. Guru dalam merancang modul ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya untuk penjuruan di SMAN 1 Malang, untuk fase E tidak ada, namun pada fase F, siswa diberikan kebebasan dalam memilih penjuruan yang sesuai dengan minat, bakat, cita-cita siswa, atau jurusan impian saat kuliah. Untuk kesulitan bagi guru dalam menerapkan konsep kurikulum merdeka dalam pembelajaran, beliau narasumber mengatakan tidak ada kesulitan yang karena merdeka yang dimaksud di kurikulum sekarang menyesuaikan dengan pencapaian pembelajaran di sekolah, dan di setiap sekolah pasti memiliki pencapaian pembelajaran masing-masing. Hanya saja jika dulu di K13 materi yang perlu dicapai lebih banyak sehingga membebani siswa, sementara untuk sekarang lebih condong ke membuat proyek. Paling hanya berbeda di istilahnya, jika dulu RPP dan sekarang menjadi modul ajar, tapi itu tidak terlalu menjadi kesulitan. Selanjutnya untuk program P5 di SMAN 1 Malang berjalan. Dengan adanya P5 menghasilkan siswa yang mandiri karena mereka diajarkan dan dilatih untuk mempersiapkan diri di dunia kerja di masa depan. Mereka akan memperoleh keterampilan yang diperlukan dalam berbagai aspek seperti perencanaan, pemilihan, penganggaran, pengelolaan, dan lainnya. Hasil dari implementasi di SMAN 1 Malang tersebut menjadikan siswa lebih inovatif, kreatif, dan lebih aktif. Kemudian di sini saya akan memaparkan hasil dari observasi atau jawaban dari narasumber salah satu siswa terkait dengan kurikulum merdeka. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana pendapat tentang kurikulum merdeka yang sekarang? Jawabannya yaitu menurut mereka kurikulum merdeka saat ini sangat bagus karena memberikan lebih banyak kebebasan dalam belajar. Dan mereka juga bisa memilih topik yang diminati dan juga belajar dengan cara yang lebih menarik serta relevan. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu apakah ada kesulitan dalam menyesuaikan diri terkait kurikulum merdeka? Jawabannya yaitu lebih mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri karena cara belajar yang lebih mandiri dan proyek-proyek yang harus dikerjakan. Dalam hal ini, para murid lebih memerlukan waktu yang banyak untuk tugas-tugas mereka atau proyek-proyek yang harus dikerjakan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, mereka lebih terbiasa dan juga lebih merasakan nyaman dengan pendekatan ini. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu apakah guru sudah sesuai dengan prosedur kurikulum merdeka dalam menyampaikan materi? Jawabannya yaitu beberapa guru sudah sangat baik dalam mengikuti prosedur kurikulum merdeka dan juga membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan juga interaktif. Namun ada juga beberapa guru yang masih terlihat kebingungan dan membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi ataupun laporan dari observasi tugas kelompok 4 di SMAN 1 Malang, yaitu tentang pertanyaan terhadap siswa di SMAN 1 Malang. Yaitu pertanyaannya, apakah kurikulum merdeka cocok untuk diterapkan pada pendidikan sekarang? Lalu beliau menjawab, saya pikir kurikulum merdeka sangat cocok untuk pendidikan sekarang karena lebih relevan dengan kebutuhan masa kini. Ini untuk membantu kami dalam mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di dalam dunia nyata seperti berpikir kritis dan juga bekerja sama. Lalu selanjutnya yaitu pertanyaan kepada narasumber, apa dampak dan perbedaan
yang dirasakan ketika diterapkannya kurikulum Merdeka ketimbang kurikulum sebelumnya. Menurut pendapat narasumber, dampak positifnya saya merasa lebih terlibat dalam proses belajar dan lebih paham materi karena belajar dengan cara yang lebih praktis dan juga inovatif. Lalu perbedaannya adalah sekarang yang lebih penting sering bekerja dalam tim ataupun sebuah kelompok seperti mengerjakan proyek, sedangkan sebelumnya lebih banyak mendengarkan materi dari guru dan mengerjakan tugas-tugas individu. Lalu yang terakhir, pertanyaan yang diajukan pada narasumber, yaitu salah satu siswa SMAN 1 Malang, yaitu adalah apakah pelajarannya berubah, jam pelajarannya berubah setelah ada kurikulum Merdeka? Narasumber menjawab, jam pelajaran secara keseluruhan tidak banyak berubah, tetapi secara waktu diatur bisa berbeda. Misalnya ada lebih banyak waktu untuk membuat proyek dan kegiatan praktis daripada hanya mendengarkan penjelasan di kelas. Nah, dan itulah laporan dari observasi kelompok 4 terkait kurikulum Merdeka di SMAN 1 Malang. Dapat kita simpulkan bahwasanya kurikulum Merdeka juga memiliki kelebihan, yaitu di mana kurikulum Merdeka menginginkan terhadap setiap pelajar ataupun siswa di setiap sekolah itu bisa bekerja sama ataupun membuat proyek yang dimana mereka setelah keluar dari sekolah tersebut bisa membantu membantu masyarakat di luar sekolah. Maka dari itu salah satu tujuan dari kurikulum Merdeka. Namun adapun kesulitan ataupun kekurangan dari kurikulum Merdeka tersebut ialah adaptasi mereka dari kurikulum sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.